Guys, biasanya setiap prajurit ataupun setiap askar mereka ada mempunyai sniper yang hebat. Tapi kali ni kita nak reaction, iaitu 5 kehebatan Tatang Koswara. Bagaimana sniper yang paling mematikan di Indonesia. Jom guys. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Apa khabar anda semua guys? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Okey guys, bagi anda yang baru saja menemui channel saya, iaitu Brozul Channel, inilah channel reaction untuk Indonesia. Okey, dan jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loncengnya sekali guys. Bukannya apa, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua. Okey, tanpa membuang masa, hari ini saya nak reaction lagi daripada channel Top Info. Top Info sekarang subscribernya ialah 2,52 million. Banyaknya, 2,5 juta. Katanya tajuknya adalah 5 kehebatan Tatang Koswara, sniper mematikan Indonesia. Wow, sniper mematikan Indonesia. Wow, sangat luar biasa guys bunyi tajuknya. Jom, tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. Jom guys. Iping, dah nak mula. So okay guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. 1, 2, 3. Sector Bravo. Top Info Vehicle Official. belt-fed weapon. Ranger. Tatang Koswara, salah Tatang satu Koswara. sniper legendaris terbaik yang dimiliki Indonesia, Huh. yang kini telah meninggal dunia. Peltu Tatang meninggal di Jakarta tanggal 3 Maret tahun 2015 pada umurnya yang ke-68 akibat serangan jantung. Wow. Kepergiannya begitu menyisakan kesedihan bagi keluarga dan juga negeri ini. Semasa Ya. menjadi prajurit, Tatang merupakan seorang sniper yang handal. Kemampuan menembaknya pun disejajarkan dengan penembak hebat dunia. Dari pengakuan dunia tersebut, membuat kita ingin kembali mengingat akan kehebatan pria kelahiran 12 Desember tahun 1946 Tatang ini. Koswara nama guys. Berikut adalah beberapa kehebatan Tatang Koswara, sniper nomor wahid di Indonesia. Nombor wahid di Indonesia guys. Sniper is a deadly game no matter how you slice it. Dia adalah Tatang legenda guys turunkan peluru memakai gunting kuku. Sekitar tahun 1975, Tatang saat itu masih berpangkat sersan. Dia Sarjan. mendapatkan tugas bertempur di Timur Timur atau kini Republik Demokratik Timur Leste. Perintahnya adalah menghabisi komandan lawan. Sebagai penembak runduk, Tatang juga bertugas mengumpulkan informasi intelijen. Pada suatu ketika, dia pernah apes lantaran tertembak saat sedang mengintai musuh. Saya seorang diri mengintai posisi musuh pada pukul 10 malam. Saat itu, saya mengamati posisi musuh dengan teropong malam untuk memberikan informasi pada pasukan yang akan menyerang pada keesokan harinya. Kata Tatang seperti dikutip dari sebuah acara televisi swasta. Tatang lantas menyusup ke daerah lawan. Di sebuah lokasi, ia menemukan markas musuh. Dia mendekat dan berhenti pada jarak sekitar 300 meter. Saat itu, dia melihat ada seorang komandan sayap militer Partai Fretilin, Palintil, yang menjadi targetnya. Tidak perlu menunggu, Tatang langsung membidik, tetapi dia tidak langsung menembak. Saya sudah bidik dia dari malam, tapi sniper itu beda dengan pasukan biasa. Harus sabar, harus cermat, dan juga harus hati-hati, ujar Tatang. Pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, dia melihat targetnya bergerak sedikit menjauh dari induk pasukan. Dia berpikir
hal itu adalah kesempatan terbaik untuk menghabisi musuh. Mm-mm. Tatang pun menarik picu senapan. Sebutir peluru melesak dan mengenai sasaran. Sang komandan pun roboh. Namun rupanya di lokasi ada sejumlah pasukan Fretilin yang melihat peristiwa itu. Mereka langsung mengarahkan senapan memberondong lokasi Tatang bersembunyi. Saat itulah Tatang tertembak. Saya tidak tertembak langsung. Peluru itu memantul mengenai kayu dan mengenai kaki saya. Awalnya tidak sakit, tapi terus mengeluarkan darah. Lanjut Tatang. Jika luka Tatang akibat tembakan terus mengeluarkan darah, maka akan meninggalkan jejak. Hal Ya, ini betul. sangat beresiko bagi penembak runduk karena harus meloloskan diri dari lokasi tanpa bisa dilacak. Ya. Alhasil, dengan peralatan seadanya, Tatang melakukan operasi darurat dengan menggunakan gunting kuku. Dikoreknya luka itu dan diambilnya serpihan peluru. Semua dilakukan di tengah desingan peluru dan tanpa obat bius. Guys, dia guna pemotong kuku untuk keluarkan serpihan peluru yang kena pada dia tu, kerana dia nak menghentikan darah tu untuk supaya ia selamat, tidak dijejaki oleh musuh. Luar biasa guys. Pakai pemotong kuku keluarkan peluru. Tembak burung terbang pun sniper Tatang Koswara tidak meleset. Kemampuan menembak TNI Purnawirawan Peltu Tatang Koswara memang tidak diragukan lagi. Semasa hidup, dia dedikasikan untuk menembak. Kisah hebat tentang almarhum diceritakan Yana, yaitu salah satu anggota keluarganya. Dia sejak kecil sering diajak Tatang yang masuk dalam jajaran elit penembak dunia tersebut melihat caranya untuk menembak. Dulu kan pernah tinggal di daerah PPI Katam Sosana atau Komplek TNI AD. Saya pernah diajak untuk mencari burung, kata Yana. Senapan angin yang ditenteng Tatang memperlihatkan memegang senjata yang benar. Nah, satu burung saat itu terbang di langit-langit. Senapannya diarahkan ke langit dan dia menembak burung itu secara tepat sasaran. Padahal si burung itu lagi terbang dengan cepat, ungkapnya. Yana sangat membanggakan sosok pria kelahiran Bandung tersebut. Kepribadiannya keras tetapi baik dalam membimbing. Tegas sekali, bahkan galak. Saya dulu kalau sekolah nggak makan pasti akan dimarahi. Tapi di balik itu beliau sangat baik orangnya. Jelas Yana. Indonesia harus bangga memiliki Tatang Koswara ini. Kemampuan menembak Tatang tentu tidak kalah hebat dari Christopher Scott Kelly dari Amerika yang dikenal sangat mematikan itu. Sniper urutan 14 di antara penembak dunia. Urutan Tatang ke-14 Koswara dalam dunia. dicatat sebagai penembak runduk terbaik nomor 14 di dunia. Kemampuannya itu pernah dibuktikan saat operasi militer di Timur Timur. Prajurit dan perwira gerakan pengacau keamanan tewas tertembus peluru dari senjata miliknya, yaitu Winchester 70. Berkat kemampuannya itu, nama Tatang kemudian bertengger bersama sniper elit dari negara adidaya. Dan berikut urutan posisi Tatang Koswara di antara sniper dunia lain berdasarkan data yang dihimpun oleh Sniper History. Simo Hayya, Finlandia dalam operasi militer Perang Dunia II, korban 500 lebih. Nikolai Yakovlevich, Rusia dalam operasi militer Perang Dunia II, korban 496. Ilyin Vasily Zaitsev, Rusia dalam operasi militer Perang Dunia II, korban 400 orang. 400 Matthias orang. Hetzenau, Jerman dalam operasi militer Perang Dunia II, korban 345 orang. Sepp Alberger, Jerman dalam operasi militer Perang Dunia II, korban 257. Silly Bing, Australia dalam operasi militer Perang Dunia I, korban 150 orang. Adelbert Waldron III, Amerika Serikat dalam operasi militer Perang Vietnam, Orang yang mereka korban pernah bunuh, 109 orang. 109 orang dia pernah bunuh. Mauhini, Amerika Serikat dalam operasi militer Perang Vietnam, korban 103 orang. 103 orang dia Neville bunuh guys. Medven, Afrika Selatan dalam operasi militer Perang Dunia I, korban 100 orang.
Carlos Hadcock, Amerika Serikat, dalam operasi militer perang Vietnam, korban 93 orang. Helmut Winsberg, Jerman, dalam operasi militer perang dunia II, korban 64 orang. Wow, Joseph 64 Timor, guys. Amerika, dalam operasi militer perang Vietnam, korban 63 orang. Philip J. Morgan, Amerika, dalam operasi militer perang Vietnam, korban 53 orang. Tatang Koswara, Indonesia, dalam operasi militer di Timur Timur, korban 41 orang. 41 Tom Farron, Amerika, dalam operasi militer perang Vietnam, korban 41 orang. William Lucas, Amerika, dalam operasi militer Vietnam, korban 38 orang. Bukan biasa-biasa guys. Pernah tewaskan puluhan musuh. Almarhum Tatang Koswara menceritakan kisahnya saat bertugas dalam konflik di Timur Timur atau kini Republik Demokratik Timur Leste sekitar tahun 1975. Waktu itu, dia masih berpangkat sersan. Selepas menjalani pendidikan bersama pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat atau dikenal dengan nama Green Berets. Tatang ditugaskan di bawah satuan tugas khusus untuk memburu para pentolan Partai Fretilin dan sayap militernya yaitu Valintil. Sebagai penembak runduk, ia juga menjalankan tugas pengintaian dan mengumpulkan informasi untuk kebutuhan intelijen. Tatang sering masuk jauh ke daerah lawan dan memburu musuh seorang diri. Kadang ia bahkan menyusup dengan berjalan kaki dan kadang ia diantar oleh helikopter. Dalam satu dia bukan saja seorang sniper guys, dia adalah seperti kalau kita panggil perisik lah. Dia sebelum untuk satu serangan yang besar, dia akan dihantar untuk untuk melihat keadaan tempat musuh itu sebelum dia memberitahu kepada batalion lain yang untuk datang menyerang. Sangat luar biasa guys. Itu memang susah nak dibuat dan luar biasa kehebatan Tatang ni. Dia membawa 50 peluru. 49 peluru dihabiskan untuk menewaskan musuh, termasuk duel dengan sniper lawan. Tetapi, Tatang patuh pada doktrin, yakni sengaja menyimpan sebutir peluru. Sesuai apa yang diajarkan, peluru terakhir itu digunakan untuk dirinya sendiri. Daripada saya jatuh ke tangan musuh, lebih baik saya menembak diri saya sendiri. Kata Tatang seperti dikutip dari sebuah acara televisi swasta. Bila keadaan terdesak, penembak runduk memang diajarkan untuk menembak diri sendiri daripada tertangkap musuh dan disiksa untuk menggali informasi. Setiap sniper juga diwajibkan menghancurkan senjata miliknya dan memecahkan teleskop bidik bila ia sudah terkepung. Senjata itu sangat akurat, tidak boleh jatuh ke tangan musuh dan harus segera dihancurkan, ujar Tatang. Namun, peluru terakhir itu tidak pernah digunakan oleh Tatang sampai dia berdinas di TNI Angkatan Darat hingga pensiun. Ya. Hebat, memang hebat guys dia ni. The Rifleman's Rifle, senjata sniper legendaris Tatang Koswara. Tatang tercatat sebagai penembak runduk terbaik peringkat 14 dunia. Ya, 14 Kemampuannya dunia. menembak jarak jauh ini pernah dipraktikkan dalam operasi militer Timur Timur. Lewat bidikan senapannya, tak terhitung prajurit lawan yang roboh bersimbah darah. Lalu, sebenarnya senjata jenis apa yang ditenteng oleh Tatang Koswara selama bertugas menjadi sniper? Diketahui, peltu Tatang Koswara ternyata memakai senjata Winchester 70 seberat 8 Winchester kg. 70 Senapan ini diproduksi tahun 1936 di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. Bukan senapan Winchester canggih 70 merupakan senapan dengan sistem bolt action, yaitu memakai kokang dan dioperasikan secara manual. Senapang yang dia gunakan tu, saya ingatkan senapang yang sangat hebat seperti sniper-sniper yang kita tengok dalam filem tu. Senapang tu memang sangat lama. Memang senapang yang orang gunakan waktu Perang Dunia Kedua lagi, tahun 1936 punya senapang. Tapi dia boleh guna senapang tu Hebatan Winchester 70 dikenal sejak tahun 1966 ketika meletus Perang Vietnam.
Kala itu, pasukan marinir Amerika menggunakannya untuk melawan kehebatan sniper Vietcong. Bahkan, saat itu militer Amerika membuka sekolah khusus sniper dan mengganti sniper M1 Garand dan Springfield yang biasanya dipakai dengan senapan Winchester 70 atau berjuluk The Rifleman's Rifle. Itulah 5 kehebatan Tatang Koswara, sniper paling mematikan milik Indonesia. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Saksikan terus video-video menarik lainnya dari channel Top Info untuk menambah wawasan dan pengetahuanmu. Guys, kita dah tengok tadi bagaimana kehebatan iaitu almarhum Tatang Koswara adalah seorang sniper yang paling hebat di antara 14 di dalam dunia. Dalam dunia ni guys, dia adalah tangga yang ke-14 orang yang paling hebat dan dia pernah mencipta rekod 41 orang yang dia telah pernah bunuh di dalam semasa dia bertugas, dan dia telah meninggal pada tahun 2015. Baru lagi lah, kalau dikatakan sekarang 2021, baru saja 6 tahun dia meninggalkan kita. Dan dia dilahirkan pada tahun Disember 1946, iaitu tarikh lahirnya 12 Disember 1946, dan meninggal di Jakarta. Dan kini dia masih lagi, namanya masih lagi menjadi sebutan bagi rakyat di Indonesia dan tentera-tentera TNI di Indonesia kerana kehebatannya dan ketangkasannya dan kecekapannya menggunakan senjata sniper yang boleh katakan senjata tersebut bukannya senjata yang moden yang saya fikirkan dalam filem-filem yang digunakan oleh Amerika dalam filem. Rupa-rupanya senjata yang digunakan adalah senjata sniper yang pada tahun 1936. Sangat lama sebelum Perang Dunia Kedua lagi senjata tersebut sudah ada, dan digunakan senjata itu saja untuk ia bertugas, untuk sepanjang ia melakukan sniper yang dia lakukan untuk membunuh. Sangat luar biasa guys. Itulah orang kata, sebenarnya tool ataupun senjata tu tidak memainkan peranan sangat di dalam kehebatan seorang sniper, tetapi kehebatan yang ada pada diri mereka sendiri, itulah yang membuktikan kehebatan seorang sniper. Dan ia ditugaskan untuk menjalankan operasi seorang diri, untuk menjadi sebagai seorang preset. Preset tu kalau dikatakan sebagai, sebelum kita menghantarkan satu pasukan yang ramai askar, kita hantar satu orang preset untuk melihat di mana lokasi musuh, tempat musuh-musuh, dan di mana tempat musuh tersebut. Kita akan hantar seorang preset. Tapi dia selalu melakukan operasi tersebut seorang diri, ataupun dia berjalan kaki ataupun helikopter yang menghantar mereka, hantar sniper tersebut, ataupun menghantar dia untuk ke satu tempat sebelum anggota-anggota lain pergi menyerang tempat musuh tersebut. Dan namanya kini terpahat di hati Indonesia dengan kehebatan yang luar biasa padanya. Guys, kita doakan Al-Fatihah untuknya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan untuk kami di Malaysia. Dan jaga kesihatan anda dan keluarga anda sekali guys. Assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.